pembahasan kita pada hari ini mengenai produk-produk dari Baitul Mal wa Tamwil ya, atau BMT. Itu bisa dibagi menjadi dua kategori pokok dalam produk BMT. Jadi produk dari BMT itu tidak hanya sekedar produk bersifat fisik ya, tapi lebih kepada produk bersifat jasa juga. Jadi kalau ada pertanyaan tadi mengenai produk-produk apa yang menguntungkan ya, tentu tergantung situasinya ya. Dan produk yang dimaksud di sini bukan sekedar produk secara fisik ya, tapi juga produk secara jasa. Karena BMT itu memiliki dua fungsi pokok. Yang pertama dia fungsi sosial dan kedua fungsi komersial atau keuntungan. Ya. BM atau Baitul Malnya itu adalah fungsi sosial. Ya, itu menyalurkan, menerima zakat, wakaf ya. Kemudian macam-macamnya, kemudian dia menyalurkan. Dia berfungsi menyalurkan. Itu namanya fungsi sosial. Yang kedua ada namanya fungsi komersial. Nah, komersial inilah yang akan dikelola untuk menjadi keuntungan. Jadi itu juga produk ya. Produk dari BMT itu juga seperti itu. Nah, kalau produk simpanan ya sukarela titipan ya, ada titipan misalnya simpanan berjangka ya, atau simpanan khusus. Misalnya ada pendidikan, ada simpanan haji dan umroh, ada simpanan untuk hari raya atau kurban atau wisata. Itu bisa dihimpun oleh BMT. Itu masuk dalam kategori produk simpanan itu. Nah, yang kedua ada namanya produk pembiayaan, di mana modal yang ada di Baitul Mal wa Tamwil itu ingin mengembangkan dananya ya melalui dengan berbagai cara, seperti misalnya murabaha, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli. Misalnya BMT menjual barang kepada nasabah dengan keuntungan disepakati dari awal. Nah, bisa macam-macam itu ya. Misalnya dari segi properti bisa, kalau BMT-nya memiliki dana yang banyak, misalnya Anda mengajukan mau membeli rumah di Salatiga ya, seharga 200 juta. Kemudian dari Anda nggak punya uang gitu ya, Anda datang ke BMT, saya ingin prinsip murabaha, yaitu pembiayaan dari pihak BMT. Nanti saya membelinya 230 juta. Jadi Anda belikan saya rumah 200 juta, kemudian jual ke saya 230 juta ya. Tapi dengan cara saya mencicil. Bisa cicilnya per bulan, bisa per panen ya. Misalnya ada petani, ada orang yang berkebun, saya bisanya jual membayarnya satu kali dalam 6 bulan atau 2 kali setahun. Ya, tergantung kesepakatan. Jadi BMT itu punya keuntungan 30 juta ya, dengan cara dia membayarkan lebih dulu, kemudian menyalurkan ke Anda, dan Anda yang mencicil ke BMT gitu. Ya, itu namanya produk ya. Itu juga produk. Dan itu boleh saja ya, tergantung kesepakatan dari awal. Berapa atau kali 50 juta keuntungan dari BMT, dan selama Anda sanggup ya, dan disepakati, itu boleh saja. Oke. Atau kamu membeli motor ya. Saya setiap hari bolak-balik kalau naik angkot banyak aja. Terus kalau naik angkot kemana-mana ada tugas report. Jadi saya butuh motor. Anda mengajukan ke sana, misalnya motornya 20 juta, kemudian dijual ke Anda 23 juta dengan waktu 1 tahun atau 2 tahun misalnya Anda kembalikan ya, dengan cara mencicil. Ataukah ada juga yang secara tunai. Misalnya dia diminta tolongin untuk membelikan dulu ya. Kemudian nanti
beberapa waktu ke depan saya akan bayar secara tunai. Itu boleh. Ya. Misalnya perjanjiannya 3 bulan atau 6 bulan ke depan, saya akan membayarnya 20 juta juga secara tunai. Ya. Nah, keuntungan dari BMT ini, kalau misalnya sudah perjanjian seperti itu, misalnya dicicil per bulannya sekian persen ya. Itu tidak bisa naik seperti bank-bank konvensional yang sekarang kan yang banyak menjerit nasabah-nasabah itu dari pihak-pihak pengembang, misalnya di di perumahan-perumahan ada ya kasus yang membeli rumah, misalnya cicilannya itu per bulan 3 juta, baru 2 bulan mencicil 3 juta itu naik jadi 4 juta, baru berapa bulan naik jadi 5 juta. Itu yang sangat mencekik ya bagi pembeli rumah yang tidak tahu dari awal atau tidak cek dari awal atau tidak tegas dari awal apakah dalam jangka waktu kreditnya 10 tahun 20 tahun ke depan itu tidak naik cicilannya ataukah naik gitu. Itu yang banyak yang dipermainkan oleh pihak pengembang dan kerjasama dengan pihak bank konvensional. Itu yang kasihan ya, tiba-tiba 3 juta per bulan, baru berapa bulan naik jadi 6 juta per bulannya. Kan yang menjadi korban adalah nasabah. Tapi kalau BMT itu tidak boleh begitu. Kalau misalnya cicilannya per bulan itu 2 juta, sampai berapa bulan pun sampai selesai segitu terus, nggak boleh naik. Itu prinsip-prinsip dasar dari BMT yang membedakan dari konvensional ya. Kemudian produk-produk yang lainnya, misalnya mudharabah, pembiayaan sistem bagi hasil. Itu. Jadi seperti tadi Anda diberikan pembiayaan tapi itu hasilnya dibagi dua, itu nggak mesti rata 50-50, nggak mesti ya. Bisa saja 30 yang saya dapatkan dari pihak BMT dan Anda mendapatkan 70% itu. Tergantung kesepakatannya, atau 60-40 gitu. Saya 40, yang nasabah 60. Oke. Kemudian ada qardul hasan, yaitu pinjaman kebijakan ya. Ini biasanya pinjaman tanpa bunga. Misalnya ada yang mendesak, tiba-tiba butuh pertolongan medis ya, ataukah pembiayaan SPP ataukah apa saja yang mendesak sekali dan belum bisa, itu bisa mengajukan ya ke BMT dan bisa dibantu. Itu tanpa bunga ya, biasanya akan dikembalikan itu tanpa ada bunganya. Nah, kemudian ada pembiayaan usaha ya, itu bantuan modal kerja, itu bisa ada bantuan modal kerja. Jadi produk-produk dari BMT itu cukup banyak. Harus kreatif mengembangkan Baitul Mal itu rumah harta, watamwilnya itu adalah pengembangan harta gitu ya. Jadi dikembangkan, diproduktif ya. Oh, ini sudah tadi. Ataukah pembelian laptop ya. Anda beli laptop 3 juta atau 4 juta, kemudian Anda dibelikan oleh pihak BMT 3 juta, kemudian dijual ke Anda itu 3.300.000 dan waktu 1 tahun misalnya Anda membayarnya kembali ke BMT. Enggak seberapa untungnya, tapi kalau kali banyak kan lumayan ya dari pihak BMT. Dan Anda merasa dibantu gitu. Sekarang sudah bisa presentasi, sudah bisa menggunakan dalam waktu 1 tahun itu, kemudian mengembalikan secara cicil ataukah secara tunai boleh ke BMT dengan hanya melebihkan 200 atau 300 ribu ya dalam waktu yang cukup lama, tergantung kesepakatan. Ataukah pembiayaan bahan baku, misalnya Anda punya skill bertenun atau membatik atau apa saja, itu bisa mengajukan untuk dibelikan bahan seperti kain ya, atau ada tadi yang suka bertani kemudian dibelikan traktor gitu ya. Itu pembiayaan ya, itu bisa dibiayai. Atau ada yang tadi yang menyampaikan sebagai pinjaman ya, disewa gitu. Jadi tidak menentu bahwa yang mana yang paling menguntungkan bagi BMT dan bagi nasabah ya, tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhan kita masuk ke kategori mudharabah ya itu keuntungan, atau dari pembiayaan bahan baku atau sewa menyewa. Atau murabaha ya, itu tergantung kembali ke nasabahnya sendiri.
ya, yang mana kita mau pilih itu ya, produk-produk yang disiapkan. Oke. Oke, saya pikir itu yang menjadi tambahan. Pemakalah sudah menyampaikan cukup banyak, ya. Tinggal membaca makalah teman-temannya dan